iklim, cuaca, kondisi geografis, dan manusia sudah tidak lagi selaras. Fenomena pemanasan global telah menyebabkan tak menentunya cuaca, kemarau semakin panjang, intensitas hujan semakin besar dan tidak beraturan, naiknya permukaan laut, hingga munculnya berbagai bencana. Perubahan iklim itu mengancam peradaban manusia. Perubahan iklim global yang kerap disuarakan berbagai pihak bukanlah fiksi. Perubahan iklim telah terasa dan nyata. Perubahan iklim mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya perubahan, bumi dan manusia yang berada di permukaannya akan menghadapi apa yang dikatakan penderitaan yang tak terkatakan. Kaltim, yang menjadi bagian dari kesepakatan penurunan emisi karbon dunia dan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang dipercaya menjadi yurisdiksi implementasi program REDD+ dalam skema FCPF Carbon Fund. Kaltim dengan sangat serius telah menyusun langkah dan kebijakan yang mengarah pada upaya-upaya penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK. Program FCPF akan memberikan insentif kepada provinsi yang bila berhasil mencapai target pengurangan emisi selama periode implementasi. Program pengurangan emisi ini pun mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan melindungi habitat spesies yang terancam dan hampir punah. Komitmen Kaltim untuk menjaga hutan sudah sangat jelas. Kaltim berkontribusi pada pemenuhan target Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan dukungan internasional. Visi berani untuk Kalimantan Timur berdaulat pengantarnya, terutama dalam misi keempat, yakni berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemprov Kaltim pun melakukan penyelarasan dan integrasi program FCPF CF dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Pemprov Kaltim juga terus melakukan integrasi program-program FCPF CF dengan rencana strategis atau Renstra Pemprov Kaltim dan Renstra pemerintah kabupaten dan kota. Artinya, setiap gerak pembangunan Kaltim harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan. Kaltim menyadari sebagian besar tutupan hutan yang penting di Indonesia berada di Kaltim. Dengan total luasan hutan di Indonesia yang besar, yakni 120 juta hektar, peran Indonesia dalam mengurangi emisi karbon amat menentukan. Sebagian besar tutupan hutan yang penting di Indonesia berada di Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan ini memiliki hampir 7 juta hektar hutan tropis yang menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang tinggi dan amat penting bagi dunia. Kalimantan Timur juga terus mendorong praktik kehutanan berkelanjutan, terutama pada perkebunan kelapa sawit dan hutan produksi. Kalimantan Timur akan terus memberikan perlindungan di area bernilai konservasi tinggi atau bernilai karbon tinggi di wilayah perkebunan berizin. Tidak kurang dari 640.000 hektar lahan di area perkebunan berizin yang bernilai konservasi tinggi. Perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltim pun melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk berperan mendukung implementasi program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+.
Dari integrasi yang dilakukan, teridentifikasi sekitar 20 program dengan 81 kegiatan program FCPF masuk dalam Renstra Perangkat Daerah 2019-2023 di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltim dengan jumlah anggaran mencapai 466 miliar rupiah lebih. Perangkat daerah yang terkait program FCPF, CF meliputi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Biro Perekonomian, DPMPD, DPTPH, Dinas ESDM, dan DKP. Sedangkan hasil identifikasi program FCPF dalam Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota terdapat 97 program dan 187 kegiatan. Integrasi juga dilakukan dengan mitra pembangunan yang mendukung kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca, antara lain GIZ Leopold, Yayasan Bumi, Calfor UNDP, The Nature Conservancy, Yayasan Bioma, Tropical Forest Conservation Action, WWF, 3GI, GIZ for Climb, GIZS CPOPP, Solidaritas Indonesia, dan Yayasan Konservasi Katulistiwa. Dengan rencana-rencana kegiatan meliputi perkebunan berkelanjutan, resolusi konflik, RT/RW desa, mekanisme insentif, restorasi mangrove, perhutanan sosial, MRV RIDD, insentif hijau, dan lainnya. Komitmen tinggi menjaga hutan desa tergambar jelas di beberapa desa dan kampung yang dikunjungi oleh jurnalis Kaltim dalam kegiatan peningkatan pemahaman kesadartahuan publik program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund atau FCPF-CF. Kalimantan Timur telah menyiapkan 150 desa atau kampung untuk menjadi bagian dari program Kampung Iklim atau Proklim Plus. Desa atau kampung inilah yang menjadi target liputan jurnalis yang mengikuti kunjungan jurnalistik dalam program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund atau FCPF-CF 2019. Apa yang didapat dalam kunjungan jurnalistik ini sangat berlimpah. Salah satunya adalah semangat hidup dan rasa cinta yang besar terhadap lingkungan dan alam sekitar yang tergambar lewat komitmen warga dalam menjaga hutannya. Desa Muhuran, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah desa yang pertama kali dikunjungi. Para wartawan diajak melihat langsung kearifan lokal warga untuk menyelamatkan tutupan hutan di desa mereka, yakni Hutan Kahoy Muhuran. Hutan ini akan terus dipertahankan, bahkan ditambah dengan penanaman berbagai bibit pohon baru agar luas hutan bisa terus ditambah. Keberadaan hutan sangat penting bagi warga Muhuran. Masyarakat Muhuran kompak untuk menanam semak belukar dan padang ilalang di sekitar hutan itu dengan tanaman-tanaman bermanfaat. Mereka bertekad untuk terus menambah tanaman hutan desa mereka. Luas desa Muhuran 5.640 hektar, sementara luas hutan desanya sekitar 1.500 hektar. Sedikit ke hulu dari desa Muhuran terdapat desa Sebelimbingan, desa yang memiliki luas wilayah 4.925 hektar. Warga desa itu pun tak ragu dalam upaya pelestarian hutan. Luas hutan desa yang diusulkan dalam rencana tata ruang wilayah mereka mencapai 2.104 hektar.
Salah satu langkah yang sudah dilakukan diantaranya dengan membuat lokalisasi sarang burung walet tak jauh dari hutan desa mereka. Selain bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi warga setempat, keberadaan lokalisasi sarang burung walet di areal sekitar 100 hektar itu juga cukup efektif mencegah terjadinya kebakaran hutan. Saat jurnalis Kaltim mengunjungi desa Teluk Sumbang, dengan wilayah desa sebesar 15.000 hektar termasuk lautan, dan dengan jumlah warga sebanyak 201 kepala keluarga dengan 726 jiwa, terlihat mengapa kampung ini terpilih menjadi kampung prioritas. Dikarenakan hutan yang masih bagus dan dijaga oleh masyarakat adat yang berkomitmen untuk melindungi hutan. Kepala Kampung Abdul Karim mengungkap, penduduk di desa Teluk Sumbang rata-rata berladang dan nelayan. Tak heran, sebab kontur desa Teluk Sumbang terdiri dari bukit-bukit dan pesisir pantai. Karim menyebut, masyarakat sekitar sangat peduli dengan alam, sehingga saat penunjukan desa ini sebagai kampung iklim, mereka siap mendukung dan berpartisipasi. Potensi wisata di Teluk Sumbang ini ada pantai, pulau, dan air terjun. Untuk air terjun, ada air terjun Bidadari dan air terjun Penimbul. Bertetangga dengan desa Teluk Sumbang, salah satu desa yang memiliki skor cukup tinggi adalah Desa Biduk-Biduk, Kecamatan Biduk-Biduk di Kabupaten Berau. Desa ini memiliki nilai karena mampu menjaga tutupan hutan yang cukup luas dan masih alami. Secara keseluruhan, tutupan hutan desa Biduk-Biduk mencapai 16.000 hektar. Kearifan warga Biduk-Biduk menjaga hutan dan lingkungan ternyata berdampak positif. Desa Biduk-Biduk didaulat menjadi desa wisata. Kalimantan Timur memiliki hamparan hutan mangrove yang sangat luas. Hutan mangrove atau hutan bakau ternyata memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu mengatasi dampak perubahan iklim, terutama dalam menyerap karbon dioksida atau CO2 dan emisi gas rumah kaca. Hutan mangrove di kawasan pesisir juga potensial memberikan manfaat lain bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Hutan mangrove juga terbukti kokoh mencegah abrasi. Hutan bakau akan menjadi rumah yang nyaman bagi ikan dan kepiting, burung, monyet, dan satwa lainnya. Sementara, bagi masyarakat, hutan mangrove juga potensial memberikan manfaat ekonomi yang besar. Seperti dilakukan warga Kelurahan Mentawir, Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU, yang juga menjadi target kunjungan program FCPF-CF bersama puluhan wartawan cetak dan elektronik. Desa ini berada tidak jauh dari rencana lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru menjadi pengganti DKI Jakarta di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU. Masyarakat setempat sudah sejak lama berkomitmen untuk menjaga hutan mangrove dan memanfaatkannya menjadi lokasi destinasi wisata menarik. Dari aktivitas ini, masyarakat Mentawir secara langsung menikmati manfaat ekonominya. Ditambah lagi, buah mangrove yang berhasil mereka olah menjadi produk makanan dan minuman. Sekitar 22% hutan bakau yang tersebar di Indonesia statusnya sudah dilindungi dan ada dalam kawasan konservasi. Seluruh hutan bakau yang sudah dilindungi tersebut memiliki kemampuan menyimpan emisi gas rumah kaca antara 0,82 sampai 1,09 gigaton per hektar. Mengingat manfaatnya yang sangat besar itu, maka partisipasi masyarakat untuk mempertahankan kawasan mangrove ini menjadi sangat penting dan sangat diperlukan. Terkait sinergi pelestarian hutan mangrove ini,
Pemprov Kaltim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim bersama FCPF CF pun terus melakukan sosialisasi. Selain ke wilayah pesisir utara di Kabupaten Berau, sosialisasi juga diarahkan ke pesisir wilayah selatan, yakni di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Pasir. Bentuk nyata dari dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menjaga dan melindungi hutan mangrove atau bakau itu salah satunya pada kegiatan reboisasi. Menjaga hutan mangrove atau bakau sebagaimana tertuang di dalam indikatif Program Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kaltim atau RZWP 3K. FCPF tidak hanya fokus ke masalah lingkungan. FCPF juga konsen dengan kesejahteraan dan masyarakat lokal serta adat. Dua isu itu mendapat perhatian utama dalam komponen 1 dan komponen 4 Program Emission Reduction Program Dokumen atau IRPD dari 5 komponen proyek di bawah proyek ER, yakni komponen tata kelola hutan dan lahan dan komponen alternatif yang berkelanjutan untuk masyarakat. Manfaat non-finansialnya sangat besar. Upaya meningkatkan kapasitas penyerapan dan penyimpanan karbon bukanlah semata-mata dikarenakan insentif yang akan diterima dari pihak manapun, tetapi justru pada kepentingan menghindari kehancuran lingkungan dan masa depan generasi berikutnya. Manfaat finansial adalah bonus, yang dikejar adalah pembangunan berkelanjutan untuk Kaltim dan generasi mendatang. Kalimantan Timur semoga menjadi contoh dan motor penggerak bagi provinsi lainnya, menjadi yang terdepan dalam pembangunan rendah karbon dan pengelolaan lahan yang lestari.